لساني أبواب العلم والحكمة فيصرف عنهم أبواب الجهل والشبهات مضارب الشيطان والشباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang berbahagia ini Allah telah mengantarkan kita ke masjid ini untuk dapat kita menunaikan seruan panggilan muazzin melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Wa qila ya Rasulullah kaifa ista'malahu? Qala wafaqahu ala amalin khair. Apabila Allah mengkehendaki sebuah kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba itu ista'mala, terus beramal, terus berbuat kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya Allah menjadikan seorang hamba itu terus berada dalam kebaikan? Maka Rasul menjawab, wafaqahu, Allah memberikan taufik kepada dia, Allah memberikan bimbingan kepada dia ala amalin khair, untuk dapat mengerjakan kebaikan itu. Sebagai contoh, ketika adzan subuh berkumandang, kalau memang taufik Allah itu ada kepada kita, baru saja kita mendengar suara azan itu kita langsung terbangun. Dan ada orang terbangun itu dia membuka matanya bukan ketika dia sedang tidur itu. Ada yang dia buka mata, dia sadar bahwa dia telah terbangun ketika dia sudah duduk. Bahkan ada yang dia sudah berdiri. Ini artinya Allah memberikan taufik kepada dia, Allah memberikan bimbingan kepada dia, sehingga seruan azan itu mudah dia tunaikan. Bahkan ada sebahagian orang sebelum azan subuh berkumandang udah biasa dalam kehidupannya itu, pukul 4 udah bangun, 4:30 itu sudah bangun, karena ada taufik yang Allah berikan kepada dia. Sementara ada sebahagian orang yang lain, jangankan bangun duluan, suara azan saja itu tidak dia pedulikan, berarti tidak ada taufik Allah kepada dirinya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita masuk masjid ini, kita dapat sholat secara berjamaah. Maka ini merupakan sebuah nikmat Allah yang paling agung yang harus kita syukuri. Salat subuh berjamaah ini Rasul sebutkan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka dia itu berada di dalam pemeliharaan Allah. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga rezeki kita. Dalam hadis yang disebutkan, man shalat subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka tadi malam dia itu bagaikan telah menghidupkan malam itu sepanjang malam untuk beribadah kepada Allah. Tapi jangan pula gara-gara hadis ini malam besok nggak tahajud lagi. Ya, saya katakan cukup dengan sholat subuh berjamaah saja sudah dapat pahala mendirikan sholat malam. Ini hanya motivasi buat kita agar kita senantiasa untuk melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqamah, juga kita mengerjakan semua perintah-perintah Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita berada pada bulan Rabiul Awal, tentu hal yang paling utama yang dimana pada bulan Rabiul Awal itu adalah kelahiran daripada Rasulullah SAW, dimana yang uniknya Nabi Muhammad SAW itu diperingati hari kelahirannya atau disebut hari kelahirannya, dikenang hari kelahirannya. Mungkin berbeda dengan orang-orang lain. Ada orang-orang terkenal mungkin atau para ulama-ulama tertentu itu dikenang bukan hari lahirnya, tapi hari wafatnya, hari kematiannya yang dikenang. Tapi yang uniknya Rasulullah SAW itu beliau dikenang hari kelahirannya, sebab kelahiran Nabi Muhammad itu terus memberi inspirasi, terus memberi perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, baik itu ya kita, wabil khusus orang-orang beriman, juga kepada alam semesta ini secara keseluruhan. Pada subuh yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan satu saja tema terkait dengan akhlak Rasul SAW yang harus kita teladani. Sebab Rasulullah itu menjadi teladan buat kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat suri tauladan pada diri Rasulullah SAW itu untuk kalian, yakni Nabi Muhammad itu sebagai uswah hasanah. Uswah artinya suri tauladan atau qudwah, panutan yang harus kita ikuti. Tentu hadirin rahimakumullah, tidak semua orang menjadikan Nabi itu sebagai panutan. Allah mengikat di ujung ayat itu hanya orang-orang tertentu yang menjadikan Nabi itu sebagai panutan. Siapa dia? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada tiga dia. Pertama, bagi orang-orang yang mengharapkan akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang mencintai Allah. Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang mengharapkan akan pertemuan di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, ini tiga kelompok ini adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladan. Salah satu hadirin rahimakumullah yang harus kita contoh, satu saja akhlak Nabi yang ingin kami sampaikan sebagai suri tauladan kita terhadap Rasulullah SAW, itu sifat as-sidqu, sifat jujurnya Nabi. Sekarang kita mengalami krisis kejujuran. Ya, banyak orang yang tidak jujur dalam kehidupan ini. As-sidqu itu ya, atau orang yang jujur, yang dimana nanti kalau dia jujur maka dia digelar dengan sifat al-amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipegang perkataannya, yang dipegang akan perbuatannya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian itu, hatta yakunu qalbuhu wa lisanuhu sawa, sehingga hati dan lisannya itu sama. Dalam artian, apa yang diungkapkan oleh lidahnya itu juga yang diungkapkan oleh hati. Banyak orang, hadirin rahimakumullah, hatinya berkata lain, kemudian lisannya juga berkata yang lain. Wa yakunu lisanuhu wa qalbuhu sawa, hendaklah lisannya, hati dia itu, ya, lisan dia itu, yakni mulut dia atau lidah dia itu, apa yang dia ungkapkan sesuai dengan kebenaran yang terdapat dalam hatinya. Kemudian di ujung hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan la yukhalifu amaluhu
kalamuhu wa amaluhu, tidak menyalahi apa yang dia ungkapkan dengan apa yang dia kerjakan. Banyak orang hadirin rahimakumullah di mana dia itu tidak jujur dalam kehidupan. Berbeda antara apa yang dia kerjakan dengan apa yang dia katakan. Dia menyuruh orang untuk berbuat baik, sementara dia menyalahi daripada kebaikan yang dia sampaikan tersebut. Untuk itu, ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, sifat jujur itu. Rasul menyebutkan alaikum bis-sidqi, kalian harus berbuat jujur. Ini harus berlaku jujur di mana saja, baik dalam kehidupan rumah tangga kita. Seorang suami nggak boleh bohong sama istrinya, seorang istri nggak boleh bohong sama suami. Dalam pekerjaan, seorang atasan nggak boleh bohong kepada bawahannya, seorang bawahan nggak boleh bohong kepada atasannya, dan di semua lini dalam kehidupan ini. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Orang yang jujur, maka hidupnya menjadi baik, menjadi senang semua orang. Ya, jadi orang yang jujur itu disenangi, siapapun akan menyenangi. Kita akan melihat nanti contoh-contoh dari Nabi itu, kejujurannya disenangi oleh siapapun. Bahkan bukan hanya orang Islam yang menyenangi Nabi, tapi juga musuh-musuhnya sekalipun itu menyenangi daripada Rasulullah SAW. Wasidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah, dan kejujuran itu membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang yang berbohong dalam kehidupan ini, maka suatu saat Allah akan membongkar kebohongannya, dan publik akan tahu bahwa dia seorang pembohong, dan semua orang akan mengecap dia sebagai seorang pembohong. Sementara orang-orang yang jujur itu, sekali dia jujur dan seterusnya dia jujur, hadirin rahimakumullah, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang bahagia, yang baik. Bahkan di akhir hadis itu Rasul menyebutkan apa? Wal bir yahdi ilal jannah. Orang yang jujur itu Allah akan berikan kepada dia surga. Nah, ini tujuan akhir kejujuran itu adalah surga Allah. Nanti kala Allah memasukkan orang-orang yang jujur itu ke dalam surganya. Ini harapan kita. Ada 3 hal yang kami ingin ceritakan tentang kejujuran daripada Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, ini sebelum beliau itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Ceritanya yang berkaitan dengan bagaimana ketertarikan Khadijah untuk menikahi Rasulullah SAW. Ini buah kejujuran. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu, beliau pekerjaannya itu ada 2 sebelum beliau menjadi Nabi. Pertama, mengembala kambing. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, Al-Buti menyebutkan kenapa Nabi itu, ya, dan juga nabi-nabi yang lain, mereka itu mengembala kambing. Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan oleh beliau, salah satu diantaranya adalah sebabnya kambing itu memiliki karakter yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain, yang susah diatur. Nah, jadi kalau seandainya orang itu mampu mengatur kambing, ya, maka dia akan mampu untuk mengatur manusia. Karena Nabi Muhammad itu calon nabi yang dimana manusia itu beragam karakternya, beragam tingkah lakunya. Kalau kambing saja mampu diatur oleh seorang nabi, maka orang-orang juga akan mampu diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Ini jangan kita melihat dari sisi apa ya, oh Nabi itu beliau seorang pengembala kambing, itu kasat matanya, tapi nilai filosofinya itu ada hal yang diuji oleh Allah
melalui pekerjaan tersebut. Demikian juga beliau itu seorang pedagang. Kenapa Nabi itu menjadi seorang pedagang? Apa hubungannya dengan kenabian? Juga Al-Buti menyebutkan dalam kitab Fiqhus Sirahnya, di mana di pasar itu semua karakter orang ada. Jadi semua tingkah laku orang itu ada di pasar. Penjahat ada di pasar, orang jujur ada di pasar, orang bohong ada di pasar, ya orang baik ada di pasar, dan lain-lain sebagainya. Kalau orang itu mampu ya menguasai pasar, tahu dia karakter-karakter orang, maka akan mudah dia menghadapi jamaah. Ada jamaah itu yang baik ya, ada jamaah itu yang memang belum tahu Islam sama sekali, dan lain-lain sebagainya, bermacam-macam karakter, sehingga dengan pekerjaan beliau itu menjadi seorang pedagang akan mudah menghadapi karakter orang yang berbeda. Yang subhanallah, hadirin rahimakumullah. Ketika beliau menjadi seorang pedagang, beliau pilahkan, ini bentuk kejujuran ya, pilahkan kalau ini buah-buahannya itu sudah busuk, nah, diletakkan di tempat yang satu. Kalau ini mungkin udah 2 hari ya, masih bagus, tapi masih layak dikonsumsi. Kalau ini baru, ya sesuatu yang baru, beliau pilahkan. Sementara keadaan orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu, dia mencampurkan antara yang busuk dengan yang baru, bahkan menambahkan timbangan dengan apa namanya itu, membuat sesuatu yang basah di tengah-tengahnya, sehingga kalau ditimbang dalam daging ini menguntungkan dia, lebih berat timbangannya. Maka pada masa Islam pernah Nabi Muhammad itu, hadirin rahimakumullah, beliau ke pasar, inspeksi mendadak. Beliau masukkan tangannya ke keranjang orang yang menjual buah-buahan, ternyata di bawahnya itu basah. Nabi menyebutkan apa? Man ghasyana falaysa minna. Nah, barang siapa yang menipu kami, maka dia itu bukan termasuk golongan kami. Kita lihat di pasar-pasar kadang ada orang jual buah-buahan, nah, terutama yang di packing ya, beli salak misalnya, salak pondok, kita lihat bagus, ini sekilo gitu, bawa pulang ke rumah, banyak yang busuk di bawah. Itu sengaja mungkin dibuat demikian supaya ya lebih tinggi akan timbangannya atau berat timbangannya. Sementara Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu berdagang, maka beliau berlaku dengan jujur. Ternyata kejujuran beliau itu dipantau oleh Khadijah, dan beliau ingin sekali Nabi Muhammad itu membawa dagangannya. Khadijah seorang wanita yang kaya raya. Beliau tidak sembarangan orang yang beliau percayai untuk membawa dagangannya. Seorang tajirah yang sukses, seorang pedagang perempuan yang sangat berhasil. Maka dia pantau, dia tawarkan kepada Nabi Muhammad itu untuk membawa dagangannya. Jadi Nabi itu disuruh oleh Khadijah melalui pembantunya Maisarah. Ini Maisarah ini bukan perempuan bu ya. Ini kita kalau udah ujungnya itu perempuan. Nah, Maisarah itu laki-laki. Nah, jadi belum tentu yang ada ujungnya itu adalah perempuan. Maisarah itu laki-laki yang menemani Rasul ketika beliau membawa harta dagangan Khadijah. Ternyata hadirin rahimakumullah, lebih mencengangkan lagi akan Khadijah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau harta dagangan itu laporannya sangat lengkap. Berapa keuntungannya itu tersampaikan kepada Khadijah. Bahkan keuntungan itu ya, Khadijah mendapatkan untung yang berbeda dengan keuntungan yang sebelumnya. Mungkin dia punya seorang pekerja tapi dibohongi keuntungan. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu melaporkan semua keuntungan yang didapat.
modalnya disebutkan ya berapa habis ya, kemudian untungnya berapa. Sehingga atas itu pula Khadijah tertarik. Kenapa ini di tengah-tengah orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang tidak jujur, ada manusia yang sejujur ini. Makanya kita dalam kehidupan tuh Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin tes seseorang kejujurannya, kasih dia uang. Nah, kasih dia mengelola keuangan. Nah, kalau keuangan itu bisa dia kelola dengan baik, lalu laporannya baik, tidak dia curang, ini orang jujur. Tapi kalau seandainya dia itu ya mengurangi uang itu atau dia selewengkan, bahkan uang yang ada habis, tidak menentu kemana, itu tandanya ada benih-benih ketidakjujuran. Nah, siapa saja itu boleh kita tes. Nah, di rumah misalnya kasih belanja sama istri, itu jarang istri yang kasih laporan sama suaminya. Nah, berapa uang belanja yang habis, nah, kemana saja uang itu diperuntukkan, nah, dan lain-lain sebagainya. Atas dasar ini hadirin rahimakumullah, kemudian Khadijah, ini dalam kitab Sirah Ar-Rahiq Al-Maktum juga disebutkan, jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau ingin nikah dengan Nabi. Nah, ini kan terbalik. Nah, biasanya yang jatuh cinta duluan itu kan laki-laki. Nah, ternyata dulu di sana juga ada zaman ya sebelum Islam itu jatuh cinta itu dari perempuan. Dan dia ingin melamar Rasul. Nah, kalau melamar biasanya dari laki-laki. Nah, kalau ada sebuah tempat di daerah kita ini, Indonesia di Padang gitu ya, nah, di Padang Sumatera Barat itu memang ada yang melamar itu daripada pihak perempuan. Nah, tapi kalau udah cerai, laki-laki itu dia keluar dari rumah itu kosong, nggak bawa apa-apa. Nah, karena semua diatur oleh perempuan. Kabarnya seperti itu. Nah, tapi nggak semua Padang ya. Kemudian Khadijah menyampaikan hasrat itu bukan langsung kepada Nabi. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita. Kalau sekarang kan zaman media sosial ya, zaman mudah berkomunikasi. Kalau orang itu jatuh cinta langsung sampaikan kepada orang yang dia cintai. Tidak dengan Khadijah. Walaupun zaman itu zaman jahiliyah, tetap dia menghormati etika. Dia sampaikan itu kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munabbih. Nah, Nafisah ini seorang sahabat dari Khadijah. Kemudian Nafisah ini menjumpai akan Nabi Muhammad SAW dan tidak ada basa-basi. Kalau kita kan istilahnya Nafisah ini ibaratnya bahasa anak mudanya itu mak comblang gitu ya. Nah, sebagai perantara. Itu kan ada macam kata-kata yang diungkapkan, si fulan ingin bertemu dengan kamu, si fulan cinta kepada kamu, macam-macam lah bla bla dan seterusnya. Terus terang disampaikan oleh Nafisah. Kata Nafisah apa? Wahai Muhammad, itu Khadijah pengen nikah dengan kamu. Itu di poin. Hadirin rahimakumullah. Khadijah ingin nikah dengan kamu. Apa jawaban Nabi? Langsung Nabi menyebutkan, ya saya setujui katanya. Mungkin juga ini sudah ada ya benih-benih ketertarikan Rasul kepada Khadijah itu. Khadijah itu disebutkan dalam sirah Nabawiyah wanita yang cantik, wanita yang kaya raya, yang baik budi pekertinya, yang disegani oleh orang-orang Arab itu. Sebelumnya dia pernah menikah dengan seseorang namanya Abu Halah. Dan ketika Abu Halah itu meninggal dunia, banyak orang yang mengajukan lamaran kepada beliau. Ramai yang melamar. Kalau udah janda, kaya lagi ya, itu banyak peminatnya. Tapi Khadijah itu sangat selektif dalam menentukan pilihan hidupnya. Sehingga beliau jatuh hati kepada Muhammad. Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad SAW tidak pula serta-merta bertemu dengan Khadijah, mengurus dua saja. Nah, sekarang kan seperti itu.
orang tua hadirin rahimakumullah tidak lagi menjadi penentu pernikahan anaknya, tapi yang menentukan pernikahan itu siapa? Ya terserah mereka berdua aja lah, kata. Ini sesuatu yang salah. Jadi kita harus orang tua itu harus memiliki wewenang untuk menentukan siapa calon menantu kita yang akan nikah dengan putri kita pun dengan putra kita. Nabi Muhammad sampaikan itu kepada pamannya Abu Talib dan juga Hamzah. Hamzah dan Abu Talib mendatangi paman Khadijah. Nah, ini juga kita lihat ya, pada masa jahiliyah itu, ini belum Islam lagi. Nah, tetapi adab-adab itu, di mana pernikahan itu antara wali dengan wali itu sudah berlaku ya. Nah, kalau dalam Sirah Nabawiyah itu ada 4 jenis pernikahan, saya nggak sebutkan. Salah satu diantaranya sama dengan pernikahan seperti zaman sekarang ini, yang dimana seperti tadi juga Khadijah itu ya, antara Nabi Muhammad dengan Khadijah. Hamzah dan Abu Talib datang ke rumah paman Khadijah, dia melamar Khadijah, maka kemudian terjadilah pernikahan itu. Nabi menikah dengan Khadijah. Berapa maharnya Bapak Ibu rahimakumullah? Disebutkan isyruna bikratan, 20 ekor unta. Nah, jadi Nabi itu, beliau waktu jadi pedagang kaya beliau. Jadi kan nanti mentang-mentang mau nikah sama janda itu nggak punya modal ya. Nah, jadi Nabi itu menikah maharnya 20 ekor unta. Itu banyak. Berapa kira-kira 20 ekor unta itu? 1 ekor unta 35 juta. Ya, nah, kalau sekarang hantaran pernikahan, nah itu nggak sampai segitu ya, 35 juta. Emas juga nggak ada yang, ya paling ya orang-orang kita di Aceh ini yang mahal tinggi mahar itu belah Deslawah ya, nah, itu agak tinggi dikit. Kalau daerah kami di Aceh Selatan itu nggak terlalu mahal, 5 mayam udah cukup. Nah, tapi ada itu bawaan-bawaan hantaran-hantaran yang lain. Kita lihat 20 ekor unta itu tinggi. Ini berarti Nabi itu punya modal untuk menikah. Anak muda sekarang nanti jangan pengen nikah tapi modalnya nggak ada. Karena mahar itu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, memberikan mahar itu hukumnya wajib. Ya, walaupun tidak termasuk rukun nikah, tetapi mahar itu ada 2, ada mahar bisil, ada mahar musamma. Itu sesuatu yang harus ditunaikan. Nah, ini mau saya sampaikan. Banyak anak muda saat ini ingin nikah gratis. Ya, Nabi Muhammad itu beliau punya mahar 20 ekor unta. Inti daripada hadis pertama yang saya sampaikan tadi atau sirah nabawiyah ini, kenapa Khadijah tertarik dengan Muhammad? Tidak ada yang lain kecuali kejujurannya. Ini dia. Ya, jujur itu membuat Khadijah senang, membuat Khadijah nyaman. Begitu pula dengan kita. Kalau kita punya istri yang jujur, suami yang jujur, menantu yang jujur, anak yang jujur, ya, nyaman. Kalau kita kasih uang, kita nggak merasa gitu ya, nggak merasa risih atau nggak merasa kurang nyaman. Kita kasih uang nyaman gitu. Karena kalau orang yang tepat kita kasih uang, maka uang itu akan kembali kepada kita. Kalau orang yang nggak tepat kita kasih uang, ya kasih apapun hadirin rahimakumullah, maka dia akan menyelewengkannya. Ini adalah dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, yang dimana kemudian Khadijah menikahi akan Nabi Muhammad SAW, atau terjadi pernikahan itu disebabkan kecintaan Khadijah kepada Nabi yang menilai sosok Muhammad itu seseorang yang sangat jujur. Yang kedua, ini cerita terus ya, apalagi cerita pagi-pagi ini susah, karena memang ini kita bicara sirah nabawiyah ya. Tapi alhamdulillah setelah lihat segar-segar masih mata kita. Dan nanti jangan tunduk-tunduk, astuti asal tunduk tidur terus ya. Saya bercerita, bapak-bapak, ibu-ibu cerita terus ya dalam mimpi-mimpinya. Yang kedua, nah ini sirah nabawiyah itu harus kita kaji ya. Nah, ini yang kedua, kejujuran Nabi itu terbukti oleh orang-orang kafir Quraisy.
Hal ini disebutkan dalam sirah An-Nabawiyah, baik sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, maupun dalam sirah Ar-Rahiq Al-Maktum Al-Mabar Al-Kafuri disebutkan ketika Ka'bah itu ya direnovasi oleh orang-orang Arab. Sebelumnya saya sampaikan Ka'bah itu pernah direnovasi, dan Ka'bah itu hadirin rahimakumullah adalah rumah pertama yang Allah bangun di atas permukaan bumi itu. Ada hadis sahih menunjukkan pernah Nabi ditanya, masjid apakah yang pertama dibangun di bumi ini? Maka Nabi menyebutkan Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Itu yang bangun pertamanya itu malaikat, kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, itu apa namanya, konon ceritanya seperti itu. Tetapi realnya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida al-bait. Kemudian yang kedua itu, yang masjid yang kedua yang dibangun setelah Ka'bah adalah Masjid Al-Aqsa. Para sahabat tanya, berapa jarak jauh pembangunan Masjid Nabawi, Masjid Haram itu atau Ka'bah itu dengan pembangunan Masjid Al-Aqsa yang di Palestina? Nabi menyebutkan 40 tahun. Jadi 40 tahun jarak pembangunan Masjidil Haram dan juga Masjid apa namanya Al-Aqsa di Palestina. Pertama waktu dibangun Ka'bah itu pada masa Nabi Ibrahim itu nggak tinggi, setingginya 9 hasta. Nah, kalau kita orang yang apa namanya yang tinggi tubuhnya, hanya berapa sentimeter lah dari ketinggian orang berdiri. Nah, kalau kita naik ke Ka'bah itu bisa. Kemudian Ka'bah itu nggak punya atap, nggak ada atapnya, udah rendah, kemudian atapnya nggak ada, sehingga orang-orang itu suka mengambil perhiasan, mencuri perhiasan dalam Ka'bah itu. Itu disebutkan dalam sirah Nabawiyah. Dan di Makkah itu sering terjadi banjir, karena Makkah itu lembah, disebutkan wadid. Nabi Ibrahim juga menyebutkan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zizra'in, sebuah lembah. Kalau lembah, kalau ada hujan ya itu banjir, sehingga sering Ka'bah itu karam. Nah, jadi barang-barang di dalamnya itu hanyut dan juga roboh sebahagian daripada bangunan-bangunan Ka'bah itu. Maka waktu itu mereka bermaksud untuk membangun Ka'bah. Tapi ada satu persyaratan, ini luar biasa. Ya, satu persyaratan di mana boleh membangun Ka'bah, tapi uang untuk pembangunan itu, ini masa jahiliyah ini, nggak boleh bersumber dari uang-uang yang haram, atau disebut dengan mahrul baghi. Mahrul baghi itu pajak-pajak apalah, pajak-pajak preman gitu ya. Nah, seperti pajak prostitusi, pajak perjudian. Sepakat mereka membangun Ka'bah itu harus dengan uang yang halal. Padahal belum masa Islam, tapi ada kebaikan dalam diri mereka berkata sesuatu yang luar biasa. Nah, ini makanya kalau kita bangun masjid, nah, itu nggak boleh kita bawa uang korupsi, uang hasil curian. Termasuk misalnya ada uang dapat di jalan ya, luqatah, ambil masukkan ke dalam tong masjid. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Luqatah itu harus diumumkan. Nah, saya tidak kaji tentang itu, tetapi bangun masjid itu harus dengan uang-uang yang halal. Maka mereka bangunlah Ka'bah itu. Singkat cerita, setelah Ka'bah itu dibangun, maka tersisa satu, yaitu Hajar Aswad yang belum ditempelkan di sana itu. Dan mereka orang-orang Arab itu saling berebut, saya aja yang menaruhkan, saya aja yang meletakkan, karena Hajar Aswad sesuatu yang sangat ya mulia. Dan pertikaian itu sampai 4 hari nggak kelar-kelar. Masjid apa namanya Ka'bah udah siap, tapi Hajar Aswad belum diletakkan, nggak kelar-kelar, nggak selesai persoalan itu. Maka ada salah seorang yang bernama, siapa namanya itu, Al-Makhzumi ujung namanya, gini aja lah katanya, besok siapa yang duluan masuk ke Masjidil Haram ini dari pintu sofa, maka dia yang akan layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian qadarullah, insyaallah
ternyata yang masuk duluan itulah Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya sampaikan, ketika yang masuk duluan itu yang dilihat oleh mereka itulah Nabi, mereka langsung mempercayai. Hadal amin irtadainahu. Ini adalah al-amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya, kita ridha kalau dia yang meletakkan akan Hajarul Aswad ini. Ini artinya apa? Kalau kita ingin menjadikan seseorang itu sebagai pilihan kita, baik jadi presiden, baik jadi bupati, gubernur, ya, bahkan sampai ke tingkat kampung masyarakat, maka carilah orang yang jujur. Ini ngeri sekali negara kita ini akhir-akhir ini, ya, banyak kasus yang menunjukkan ketidakjujuran dalam kehidupan ini. Ngeri sekali, ya. Saya tidak beberkan itu di masjid, ya. Ada yang berkaitan dengan integritas calon seorang pemimpin kita yang sudah menjabat, ya. Ada yang terkait dengan narkoba, ada yang terkait dengan pembunuhan dan lain-lain, ada yang terkait dengan ijazah dan lain-lain sebagainya. Nah, ini semua adalah ketidakjujuran yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, Nabi Muhammad ketika beliau itu dilihat oleh orang-orang itu, mereka katakan irtadainah, kami percaya dengan dia. Ini menunjukkan bahwa orang yang jujur itu akan disenangi oleh orang-orang yang baik. Nah, tetapi hadirin rahimakumullah, ya, kalau itu lawan politiknya dia nggak senang juga, walaupun dia jujur, tetap dia itu mengatakan dia tidak baik dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu kejujuran ini sangat penting untuk kita lakukan bagi diri kita. Kalau tadi dalam keluarga, yang kedua itu dalam urusan masyarakat. Kita pilih pemimpin yang dimana dia jujur, insya Allah kemaslahatan hidup itu akan terjadi. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang terakhir, karena ini ada waktu 10 menit lagi, ya, sampai jam 6.30. Yang terakhir ini ketika Nabi pertama sekali melaksanakan dakwah secara terang-terangan, ketika Allah menurunkan surah Asy-Syura itu, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu itu yang dekat-dekat. Pertama, dakwah itu secara diam-diam, Bapak Ibu rahimakumullah, secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam, di rumah-rumah para sahabat. Belum pernah Nabi itu memproklamirkan akan dakwahnya. Maka ketika turun ayat itu, Nabi dalam keadaan kebingungan. Dalam Fiqh Sirah Muhammad Al-Ghazali menyebutkan di situ, sehingga datanglah bibinya. Apa yang terjadi denganmu, wahai Muhammad? Saya turun ayat untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, secara umum. Laksanakan saja wahai Muhammad, itu sesuatu yang baik, tapi jangan kamu sampaikan kepada Abu Lahab. Nah, itu pesan dia. Maka atas motivasi dari makciknya ini, bibinya ini, Nabi keluar, naik di atas bukit Safa. Safa itu kalau sekarang udah dalam Masjidil Haram. Safa itu tinggi dulu, memang bukit yang tinggi. Kenapa Nabi itu naik ke bukit Safa? Karena waktu itu belum ada masjid, belum ada mik. Jadi kalau ada orang naik bukit, dia berbicara, itu akan terdengar di seluruh kampung itu. Nah, karena memang kendaraan nggak ada, kebisingan nggak ada. Nah, coba kita pergi ke kampung, ya, ke gunung misalnya. Nah, dulu kami di Aceh Selatan tuh Manjat Pala, ya. Nah, itu kalau seandainya kita ingin tahu bahwa di sana itu ada orang, cukup berteriak aja kita. Udah disambut sama dia dengan suara juga. Nah, berarti ada kawan kita yang sama-sama ikut di sini. Begitu juga dengan Nabi, waktu itu tidak ada kebisingan, Nabi naik ke bukit Safa itu. Apa kata Nabi? Ya Bani Fihr, ya Bani Muttalib, wahai Bani Fihr, wahai Bani Muttalib, ta'al, datang kalian. Datang mereka berbondong-bondong untuk menjumpai Nabi. Dan ketika itu pula hadirin rahimakumullah, Nabi menyampaikan apa? Ukhbirukum law anna khailan biwadin yuridu an yughayyirukum hal tusaddiquni. Saya kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit Safa ini ada beberapa puluhan daripada kuda
itu yang akan menyerang kita semua di sini. Apakah kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan? Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Rahimakumullah. Saddaqna ma jarrabna 'alaika kadhiban. Kami mempercayai itu wahai Muhammad, ya, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan engkau itu sebagai seorang pendusta, karena engkau tidak pernah berbohong. Ini disampaikan Nabi. Beliau itu bukan orang terkenal, bukan pemimpin, bukan orang berpengaruh, bukan orang punya jabatan, bukan orang kaya, tetapi ketika beliau pertama kali berdakwah di Bukit Safa itu dan menyampaikan kata-kata itu, langsung disambut oleh orang yang hadir dengan kata-kata engkau tidak pernah berdusta. Ini luar biasa. Jadi kalau seandainya kita mau dipercayai ungkapan kita, kata-kata kita, jangan pernah bohong. Jadi istri itu nggak akan pernah percaya saya sama suami. Sekali aja bohong suami, yaitu selamanya nggak akan pernah dia percaya. Yang paling sulit kita membenarkan diri kita ini, perbaiki apa? Itu kejujuran. Itu paling sulit kita untuk membenarkan orang. Sekali orang itu sudah mengecap kita pembohong, itu selamanya akan ditulis oleh Allah sebagai kadzdzaba, orang yang bohong. Nabi Muhammad tidak. Begitu juga dengan pendakwah. Saya dai misalnya, atau ada imam masjid atau pengelola masjid, ya, atau siapa saja yang bergerak di bidang agama ini harus jujur. Perkataannya jujur, ya, perbuatannya jujur, semua harus jujur, sehingga ini modal bagi dia untuk menarik hati jamaah. Seperti Rasul SAW yang baru saja memproklamirkan akan dakwahnya secara terang-terangan, maka disambut oleh masyarakat apa? Kami tidak pernah mendengar engkau itu sebagai orang yang pendusta. Maka Nabi menyebutkan, ana nadhir baina yadayya adzabun syadid. Saya seorang nabi, siapa yang mau ikut dia selamat, siapa yang nggak mau ikut maka dia akan mendapatkan azab Allah. Disitulah keluar kata-kata daripada Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, ya, apakah karena ini engkau tuh kumpulkan kami? Sehingga Allah membalas dengan menurunkan surah apa itu? Surah Al-Lahab, tabbat yada abil lahab wa tab. Artinya apa? Kalau ada di situ hadir rahimakumullah orang yang nggak senang dengan kita, lawan politik, ya, apapun yang kita sampaikan walaupun kita orang jujur, itu nggak akan pernah dia percaya. Dalam sebuah ungkapan Abu Lahab, apa dia bilang? Kami Muhammad tidak mendustakan engkau. Nah, tetapi yang kami dustakan apa? Apa yang engkau bawa. Nah, Nabi Muhammad itu dipercaya oleh Abu Lahab, itu orang yang baik, orang yang jujur, tetapi misinya itu yang nggak disenangi. Kenapa nggak disenangi? Karena Abu Lahab punya bisnis di situ. Dia punya pengaruh. Dia seorang pemimpin. Makanya kalau seandainya ada orang lain yang ingin jadi pemimpin sementara ada orang yang berkuasa, itu dihujat habis-habisan. Ya, apapun yang dia buat, ya, nggak baik semuanya. Nampak kelihatannya itu dibilang sesuatu yang nggak ada prestasi. Kenapa? Yang dia benci sebenarnya itu bukanlah orangnya, personnya, tetapi karyanya yang dia benci. Takut itu menyaingi akan kedudukan mereka, partai mereka, atau menghilangkan orang-orang yang menjadi pendukung mereka. Begitu pula dengan Nabi Muhammad itu, dia secara pribadi tidak dibenci Abu Lahab, tetapi dia dibenci tentang misi kenabian yang dia bawa, yang ditakutkan membawa kepada perubahan di kota Mekah itu. Ini tiga perkara ini hadir rahimakumullah, ya, bentuk kejujuran Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, sehingga beliau itu, ya, dalam keluarganya berlaku jujur sehingga disenangi oleh istrinya Khadijah, ya, dan sebelum itu juga atas dasar itulah beliau, ya, disukai oleh Khadijah untuk dinikahi. Yang kedua, dalam kehidupan, ya, sehari-hari Nabi Muhammad itu jujur sehingga orang-orang Arab itu mempercayai beliau untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu sebuah pelajaran bagi kita bersama. Kalau kita ingin memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang jujur. Yang ketiga, di mana Nabi Muhammad itu, ya, tidak pernah berbuat dusta sekalipun, sehingga dakwahnya mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Demikian adanya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur. Kelak Allah satukan kita bersama Nabi karena kejujuran yang kita lakukan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.